Sewaktu Pak Jokowi bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beberapa waktu silam, kabarnya soal suara-suara dari kampus ini sempat juga dibahas. Waktu itu Pak Jokowi mempertanyakan sikap para akademisi, para periset, kalangan universitas yang kerap mengkritisi dirinya dengan keras. Apalagi salah satu kampus yang sangat kritis adalah UGM, Universitas Gadjah Mada, yang merupakan alma mater Pak Jokowi dan berlokasi di Jogja. Tapi waktu itu Sri Sultan menjawab dengan bijaksana. Kata Sri Sultan, sikap kritis adalah bagian dari kebebasan akademis yang harus kita hormati, yang harus Pak Jokowi hormati. Dan makanya kampus-kampus pun terus bersuara kritis kepada Presiden secara pribadi. Di UGM, pada hari Selasa lalu, pesan dan kritik kepada Presiden Jokowi itu dinyatakan dengan terang dan lugas. Dengan sangat terang dan sangat lugas. Profesor Wahyudi Kumorotomo, seorang ahli etika administrasi negara, didaulat membacakan poin-poin seruan dari gerakan moral kampus menggugat. Dalam pernyataan tersebut, dia menekankan diantaranya seperti ini. 1. Universitas sebagai benteng etika. Sebagai benteng etika, dia menjadi lembaga ilmiah independen yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar, dan penelitian ilmiah. Yang kedua, segenap elemen masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tidak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ormas sosial keagamaan, pers, NGO, CSO tidak terkooptasi, apalagi menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Yang ketiga, yang terpenting, para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif hendaknya memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tidak boleh diberikan ruang dalam sistem demokrasi. Selain itu, para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus menegakkan supremasi hukum dan memberantas segala macam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa mentolerir pelanggaran hukum, etika, dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan terakhir, para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tidak membiarkan negara dibajak oleh para oligarki dan para politisi oportunis yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pada umumnya. Itulah pesan-pesan dari kampus. Pesan-pesan yang sudah dipikirkan secara matang oleh para intelektual terbaik bangsa agar ini jadi pegangan buat pergerakan kita bersama. Soal apakah Pak Jokowi mau mendengarkan, apakah dia mau melaksanakan seruan ini, rasa-rasanya sih, ya begitulah. Ketiga, proses politik selama pemilu yang kemarin ini membuktikan bahwa ada fakta terlanjang bahwa rasa malu dan kandas pada elit politik istana. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkobarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1945 terutama dan marwah Mahkamah Konstitusi terutama lewat putusan MK nomor 90 tahun 23 yang memberikan privilege secara amoral, asosial terhadap anak sulung Presiden Jokowi yang bernama Gibran.